Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kelas 10 IPS. Pagi ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran geografi. Sebelumnya, Bapak ucapkan terima kasih pada para Ananda yang pada minggu kemarin sudah tepat waktu mengumpulkan tugas tentang menghitung epicentrum. Dan bagi yang belum mengumpulkan hingga saat ini, walaupun sebenarnya sudah terlambat, masih Bapak tunggulah ya. Bapak tunggu niat baik Ananda untuk keseriusannya belajar di mata pelajaran geografi. Walaupun nilainya ya kurang-kurang sedikit lah. Ya, saya tunggu sampai jam 12. Baik Ananda semua, karena masih di kondisi pandemi COVID-19, silakan Ananda tetap mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk selalu menggunakan masker jika berpergian keluar rumah, jaga jarak, social distancing, physical distancing, dan ingat selalu jaga kebersihan, ya. Jangan lupa cuci tangan, selalu kuatkan imun tubuh dengan tidak stres dan banyak mengasup asupan makanan bergizi. Baik, Anda semua, hari ini kita akan membahas mengenai materi vulkanisme. Apa itu vulkanisme? Vulkanisme itu jadi sebuah proses yang berhubungan dengan aktivitas dari gunung api, ya. Nah, apa itu aktivitas gunung api? Jadi kalau kita bicara tentang gunung api, pasti kita bicara tentang kandungan yang terdapat oleh gunung api itu sendiri, yaitu cairan yang panas, yang kadang cair, kadang kental ya, atau encer gitu ya. Nah, yang kita kenal dengan istilah magma atau lava atau lahar. Nah, apa sih beda dari istilah ketiga tadi? Nanti kita bahas di materi ini ya. Jadi magma ini adalah cairan yang adanya di mantel bumi. Nah, mantel bumi adalah lapisan bumi kedua setelah litosfer yang kita injak ini atau litosfer yang kita kenal dengan kerak bumi. Nah, jadi magma ini karena panas, dia memiliki gaya konveksi, jadi gaya yang melesak, naik, dan turun. Seperti itu ya, karena gaya panasnya tadi. Sehingga magma ini dengan menyimpan tekanan gas yang cukup, dia melesak ke atas, ke lapisan litosfer. Sehingga terjadilah penyusupan-penyusupan magma dari dapur magma itu sendiri ya sampai ke bagian permukaan bumi. Nah, hal ini disebut dengan istilah vulkanisme. Di dalam vulkanisme sendiri terdapat dua istilah ya, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Apa itu intrusi magma dan apa itu ekstrusi magma? Kita bahas lebih lanjut. Kita mulai dengan intrusi magma. Perhatikan gambar berikut. Mungkin kalian pernah juga di SMP belajar tentang intrusi magma. Jadi ada beberapa istilah dalam intrusi magma. Yang pertama batolit, apolisa, lakolit, pipa kawah, sil, kawah utama, diatrema, kerucut parasit, korok, dan kawah samping. Nah, Ananda perhatikan warna dari tulisan tersebut, saya bedakan, dan ini saya golongkan. Batolit, lakolit, dan sil itu menjadi satu kategori. Diatrema, korok, apolisa, dan pipa kawah itu menjadi satu kategori. Kawah utama, kerucut, dan parasit, kerucut, parasit, dan kawah samping itu menjadi satu kategori juga. Nah, untuk tulisan yang warnanya hijau, batolit, lakolit, sil, kita identikan dengan batuan yang membeku. Ya, jadi kata kuncinya adalah batuan yang membeku. Sedangkan diatrema, korok, apolisa, dan pipa kawah itu kita beri kata kunci sebagai saluran magma atau jalannya magma. Sedangkan kawah utama, kerucut parasit, dan kawah samping adalah lubang keluarnya magma. Ya, jadi ada batu yang membeku, saluran magma, dan lubang keluarnya magma. Ya, baik. Apa perbedaan dari tiap istilah yang sama tulisannya? Perhatikan nomor yang di atas dengan nomor istilah ini. Nomor satu, ini disebut dengan batolit. Apa itu batolit? Batolit adalah tubuh batuan yang membekunya
itu di dekat dengan dapur magma. Nah, batuan ini sendiri berasal dari pendinginan magma. Pendinginan yang terjadi secara perlahan-lahan karena ada di dapur magma, otomatis kan suhunya sangat panas. Tapi dia terjadi perlahan-lahan membekunya. Nah, ini disebut dengan batolit. Sedangkan lakolit adalah batuan yang membeku, ya magma yang membeku, yang menyelusup ke lapisan atas, namun dia mendorong lapisan atasnya sehingga magma ini membuat sebuah permukaan di dalam perut bumi menjadi cembung. Ya, jadi perhatikan, lihat. Kalau lakolit ini magmanya melesak ke atas, lalu dia mendorong lapisan atas sehingga membentuk cembungan atau kalau kita istilahkan seperti kubah ya. Jadi bawahnya rata, atasnya mencembung gitu ya. Menggembung ya. Seperti itu istilahnya. Sedangkan yang ketiga itu sil. Sil ini adalah magma yang membeku di selah-selah bagian perut bumi, namun bentuknya seperti lembaran-lembaran. Nah, itu adalah sil. Seperti itu. Kita lanjut ke kategori kata-kata yang diwarnai warna biru. Ada diatrema, korok, apolisa, pipa kawah. Tadi saya sebut sebagai saluran. Kalau saya ibaratkan seperti jalan ya, jalan di kehidupan sehari-hari, maka diatrema ini seperti jalan raya yang besar. Lalu korok menjadi jalan-jalan yang menjadi persimpangan-persimpangan atau kita kenal jalan yang lebih kecil gitu ya, bukan jalan raya, tapi jalan lingkungan. Lalu apolisa ini seperti jalan-jalan tikus ya, jalan-jalan yang lebih kecil-kecil lagi, seperti itu. Jadi diatrema jalan utamanya, jalan besarnya, korok itu cabang-cabang dari diatrema, sedangkan apolisa cabang-cabangnya lagi dari korok. Sedangkan pipa kawah adalah persimpangan dari diatrema, sehingga nanti memunculkan lubang di wilayah yang tidak jauh dari kawah utama, seperti itu. Nah, kita definisikan satu-satu. Diatrema adalah, perhatikan ini nomor 4 ya, diatrema ini yang ini, dari bawah sampai melesak ke atas nomor 8. Di sampingnya ini diatrema itu sampai nomor 9 ya. Jadi diatrema adalah lubang utama, bukan lubang, saluran utama tempat keluarnya magma. Itu diatrema. Sedangkan korok adalah cabang dari diatrema yang salurannya lebih kecil. Salurannya lebih kecil. Lalu apolisa itu saluran-saluran tempat keluarnya magma yang salurannya lebih kecil lagi daripada korok. Nah, itu jadi berbeda ukuran, berbeda nama dan berbeda arah seperti itu ya. Diatrema, korok, apolisa dan pipa kawah. Sedangkan nomor 8, 9 dan 10 yang saya beri warna kuning, kawah utama, kerucut parasit atau kawah samping itu bentuknya ada lumbang. Jadi kawah itu apa sih? Kawah itu adalah sebuah fitur di permukaan bumi yang berbentuk lubang hasil dari lesakan magma di dalam perut bumi yang menyebabkan bagian atas itu longsor sehingga membentuk lubang. Namun setelah lubang itu terbentuk, maka magma yang mendorong ke atas itu terlihat dari permukaan. Jadi kalau kamu datang ke kawah ya, naik ke gunung gitu, gunung gede kan di situ juga ada kawahnya. Perhatikan kawah-kawah yang kalian jumpai, kalau asapnya sedang tidak pekat, kalian bisa melihat sebuah cairan di bagian bawah kawah ya, yang warnanya terkadang merah banget, menyala, terkadang warnanya agak hitam ya, tergantung zat yang tergantung di magma tersebut ya. Nah, itu adalah magma, lahar ataupun lava. Nah, nanti penyebutannya itu nanti berbeda-beda. Nah, tapi itulah yang terkandung dalam kawah. Seperti itu. Nah, ini tampilan dari 3 dimensi gerakan intrusi. Nah, ini matolit tadi ya, batuan yang membeku di dapur magma. Lalu ini ada pipa-pipa, ya, ada pipa-pipa yang tadi kita kenal dengan istilah diatrema, kita kenal dengan istilah korok, kita kenal dengan istilah apolisa. Lalu ada batuan-batuan yang membeku lagi, ini lakolit nih, ya, mencembung ke atasnya. Jadi magmanya membeku di sini nanti menjadi batuan besar, ya, bawahnya pipi, atasnya mencembung. Lalu ada sil, magma-magma yang membekunya membentuk lembaran-lembaran. Nah, perhatikan di sini ada lagi istilah sheet dike, lalu ada radial dike,
ya, ada ring dike. Ini sebenarnya juga sama seperti lakolit, sama seperti seal, dan sama seperti batolit. Bedanya kalau sheet dike ini dia sebenarnya mirip sama seal, cuma dia arahnya vertikal ke atas. Jadi dike itu adalah tubuh batuan ya, kalau didefinisikan sebagai bahasa Indonesia itu istilahnya tubuh batuan. Tubuh batuan yang bentuknya seperti lembaran ke arah vertikal, atas dan bawah. Sedangkan kalau seal itu horizontal ya, memipih. Nah, sedangkan kalau ring dike, nah ini ring dike perhatikan, dia berbentuk seperti cincin. Jadi melingkari eh, tadi diatrema, melingkari diatrema. Sedangkan radial dike ini dia menyebar, menyebar ya, tubuh batuan yang menyebar. Dan baik lakolit, seal, batolit maupun dike ini sendiri dia adanya di dalam perut bumi. Jika suatu saat bagian atasnya tererosi perlahan-lahan ataupun akibat letusan bumi gitu ya, letusan bumi, letusan gunung api, maka batuan-batuan seperti batolit, sheet dike, radial dike akan hancur dan dia keluar melalui lubang diatrema sehingga nanti suatu saat akan ada di permukaan. Kalau tererosi oleh proses erosi pengikisan, dia bisa terjadi selama ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun baru dia bisa muncul ke atas permukaan tanah seperti itu. Ini gambaran 3 dimensi dari intrusi magma. Nah, ini gambaran nyatanya nih. Nah, ini dike nih. Ini dike. Jadi tubuh batuan yang membeku. Ini magma nih tadinya ya, cuma dia membeku. Nah, dalam bentuk bukit. Cuma bukitnya ini dipotong. Di bagian tengah ini di jalan nih. Ya, bagian tengahnya menjadi jalan. Kalau batuan-batuan yang bawah ini buatan ya. Ini tanggul yang sengaja dibikin buat supaya apa nih lereng ini tidak longsor ya. Nah ini nih yang tengah ini adalah tubuh batuan atau dike. Bisa bentuknya kalau seperti ini berarti bentuknya apa ini? Sheet dike ya. Atau bisa juga ini sebenarnya potongan dari lakolit karena atasnya sebenarnya cembung ya. Cuma ini kepotong ya, kepotongnya dua. Jadi seperti inilah bentuk di alam nyatanya ya. Baik Anda semua, kita lanjut ke ekstrusi magma. Nah, perhatikan gambar ini ekstrusi magma, ini lava ini. Ya, nanti tadi saya bilang ada istilah magma, ada istilah lava, ada istilah lahar. Nanti beda cara menyebutnya walaupun mungkin zat yang dikandungnya sama. Lalu perhatikan lagi. Nah, dari magma dia berubah menjadi lava, dari lava berubah menjadi lahar, dari lahar berubah menjadi lahar dingin. Apa bedanya? Kalau magma tadi, ini cairan merah ini yang masih dikandung di dalam perut bumi, ya, masih ada di dalam perut bumi dalam bentuk dapur magma. Saat dia bergerak melesak ke atas, maka dia berubah istilah menjadi lava. Dia udah terlihat dari permukaan. Lalu saat dia menyembur keluar dari gunung, turun ke bawah, ke arah lereng gitu ya, dia berubah menjadi istilah lahar. Dan biasanya lahar ini sudah bercampur dengan tanah, sudah bercampur dengan batuan-batuan yang ada di luar, ataupun bercampur dengan air hujan, ataupun air-air yang ada, misalkan di atas gunung tersebut ada sungai gitu ya, maka dia sudah bercampur menjadi sebutannya lahar, nanti menjadi lumpur. Nah nanti istilah lumpur tadi ya jadinya lahar dingin istilahnya ya sudah bercampur dengan air sungai yang cukup banyak maka dia menjadi lahar dingin biasanya bentuknya seperti lumpur tapi walaupun dibilang dingin tapi namanya lahar ya tetap panas gitu ya walaupun istilahnya lahar dingin ya tetap panas sebenarnya kalau baru awal keluar perhatikan gambar yang kedua. Nah ini juga bentuk ekstrusi dari magma. Nah, ini ada asap yang menyembur keluar, lalu lihat nih di atas permukaan air seperti ada batuan-batuan yang jatuh ya. Dan memang seperti itu ekstrusi magma ya. Ekstrusi magma itu seperti itu. Jadi ada asap, ada dalam bentuk debu gitu ya, lalu ada pasir, ada batuan-batuan yang keluar. Nah, istilah padat dari kandungan ekstrusi magma, kandungan eh, gunung api yang keluar ke permukaan bumi itu disebut dengan eflata atau piroklastik. Terdiri dari debu, pasir, kerikil, lapili, dan bom. Nah, penyebutan ini hanya berbeda dari ukuran saja ya. Berbeda dari ukuran saja. Kalau debu ya berarti
sangat kecil sekali materialnya. Lalu pasir juga agak gede dari debu, kerikil agak lebih besar, lapir ini sebutannya kalau di Indonesia namanya krakal, istilahnya dari lapili. Sedangkan bom itu adalah batuan-batuan besar yang keluar dari perut bumi. Ya, batuan-batuan besar yang keluar dari perut bumi disebut sebagai bom. Kalau kamu naik ke atas gunung, lalu kamu melihat ada batuan-batuan besar, biasanya bentuknya agak membulat gitu ya, atau di kali-kali ada batu-batu kali yang besar gitu ya, sehingga kamu bisa naik ke atasnya. Itu sebenarnya bagian dari batuan-batuan yang tadinya terkandung di dalam perut bumi, lalu saat letusan gunung dia terpental ke segala arah. Nah, itulah bom ya. Begitu juga sama kerikil dan pasir yang awalnya itu keluarnya dari atas gunung ya, dari letusan gunung tadi. Nah, dan saat letusan awal, debu, pasir, kerikil, lapili, bom vulkanik ini sangat berbahaya karena sangat panas. Baik, lihat gambar ketiga dan gambar keempat. Nah, ini ada air yang menyembur ya. Jadi sebenarnya bukan airnya ya yang saya fokuskan, tapi dia menyembur karena apa sih? Dia menyembur karena ada kandungan gas yang mendorong air tersebut. Lalu di gambar keempat ini ada asap, lalu kita lihat ini ada warna-warna kuning. Ini sebenarnya belerang ya. Nah, ini adalah gas-gas yang keluar saat terjadi ekstrusi magma. Ya, kita sebut dengan istilah ekshalasi. Kalau magma, lava, lahar dingin dalam bentuk cair, eflata piroklastik dalam bentuk padat, ekshalasi adalah dalam bentuk gas. Jadi benda-benda yang dikeluarkan oleh gunung api saat aktif. Nah, ekshalasinya apa aja? Yang pertama fumarol. Apa itu fumarol? Yaitu semburan uap air ya. Biasanya semburan-semburan uap air ini hanya mengandung air, berarti H2O, dan di Indonesia ada beberapa fumarol. Yang paling ngetop itu fumarol di eh, Kawah Chandra di Muka yang ada di Dieng ya. Nah, itu fumarol namanya. Jadi kalau kamu menghirup fumarol nggak terlalu berbahaya. Kenapa? Karena hanya uap air saja yang dikeluarkan. Dan ini bagus nih buat kesehatan kulit. Ya. Yang kedua adalah solvatar. Nah, ini gambar yang keempat nih namanya solvatar ya. Jadi semburan uap belerang. Nah, karena belerang gitu ya, sulfur, nah ini berbahaya kalau dihirup terlalu lama. Jadi kalau di Indonesia kita mungkin kenal solvatar besar ya, solvatar raksasa itu namanya Kawah Ratu. Mungkin ada yang pernah jalan-jalan ke Kawah Ratu. Nah, itu bentuknya adalah solvatar. Jadi semburan uap dari belerang atau sulfur. Sedangkan yang terakhir ada namanya MOVET. Nah, di sini tidak ada gambarnya karena MOVET ini memang tidak terlihat ya. MOVET ini adalah semburan dari CO2. Kenapa tidak ada gambarnya? Karena saat MOVET keluar, ya sebenarnya bisa menjadi bahaya ataupun menjadi bencana. Contohnya terjadi di Dieng. Di Dieng itu pernah terjadi bencana MOVET. Jadi gas CO2 dalam jumlah banyak tuh keluar dari kawah Sileri. Ada salah satu kawah di Dieng namanya kawah Sileri. Dia mengeluarkan CO2 yang banyak sehingga akhirnya orang-orang di sekitar kawah tersebut menghirup karena yang dikeluarkan adalah CO2, zat asam arang gitu ya. Akhirnya orang-orang yang menghirup itu ya akhirnya keracunan dan akhirnya meninggal. Nah, sifat MOVET ini atau apa tadi CO2 atau zat asam aram ini kan ringan ya, berarti dia adanya di atas permukaan, tidak ada di bawah. Jadi kalau suatu saat kamu naik gunung, tiba-tiba orang banyak yang lemas, dia berjatuhan, dan biasanya dia menghirup-hirup gas yang berbahaya. Salah satunya MOVET. Nah, cara untuk mitigasinya, menghindarinya adalah kamu merangkak ya, kamu merangkak di permukaan tanah dan kalau bisa cari permukaan air. Lalu kamu tutupi kain-kain dengan air tadi, kamu basahi, lalu kamu tutup hidungmu dengan kain yang basah tadi. Itu salah satu cara menghindari atau mitigasi dari bahaya MOVET seperti itu. Karena agak susah juga sih sebenarnya. Kenapa? Karena MOVET ini nggak terlihat ya, asapnya nggak terlihat. Baik, itu intrusi dan ekstrusi magma, Ananda semua. Selanjutnya kita masuk ke materi bentuk gunung. Nah, ini adalah bentuk gunung, kategori bentuk gunung yang ada di seluruh dunia. Setelah dikelompokkan ada 3 bentuk. Yang pertama adalah mar. Apa itu gunung berbentuk mar? Jadi gunung yang berbentuk mar adalah gunung yang memiliki kaldera.
atau kalau saya sebut sebagai kawah raksasa ya. Nah, kaldera ini biasa terbentuk dari letusan yang dahsyat karena saat letusan terjadi, bagian atas permukaan tuh habis terlempar dan rubuh ke bagian bawah, sehingga magma itu bisa naik ke atas atau magmanya tidak naik karena ada runtuhan, namun nanti di tengah-tengah runtuhan tadi akan terisi oleh air hujan menjadi danau. Biasanya gunung-gunung yang bentuknya mar biasanya terbentuk bentuk danau seperti gambar berikut ini ya. Kalau di Indonesia ada Gunung Kelimutu ya dengan danau 3 warnanya. Lalu di daerah lain ada Gunung Bromo. Nah, kalau di Gunung Bromo tuh nggak ada danaunya. Yang ada adalah kawah yang sangat besar gitu ya. Terus, gunung mar tertua yang ada di Indonesia, ada yang bisa tebak? Gunung mar tertua? Nggak ada yang bisa tebak kan? Nggak ada yang bisa jawab? Nah, jadi kalau kita bicara tentang gunung terbesar yang bentuknya mar di Indonesia, itu adalah Gunung Toba. Jadi Gunung Toba itu awalnya bentuknya kerucut, tapi terjadi letusan yang sangat besar, hancur gitu ya, dan akhirnya di tengah-tengah gunung tersebut terbentuklah Danau Toba. Ya, jadi Danau Toba itu terbentuk dari letusan super vulkano. Apa itu letusan super vulkano? Jadi letusan super vulkano adalah letusan yang berasal dari gunung yang sangat besar dan ini terjadi di zaman sebelum ada manusia, ya, sebelum ada manusia. Jadi jutaan tahun yang lalu. Akhirnya gunung-gunung vulkano ini, super vulkano ini biasanya menyebabkan terjadinya pemanasan global secara alami. Jadi pemanasan global ini udah terjadi berkali-kali di bumi ya. Bedanya kalau zaman dulu pemanasan global itu terjadi secara alami dari banyaknya letusan-letusan gunung, yaitu gunung-gunung raksasa gitu ya. Salah satunya Gunung Toba yang ada di Indonesia. Eee, Sedangkan pemanasan global yang sekarang ini kita agak beralih ke materi lain, itu terjadi ya karena CO2 yang berasal dari kendaraan-kendaraan yang dipakai oleh manusia ya. Jadi terjadinya karena buatan, seperti itu. Baik, yang kedua adalah bentuk shield ya atau perisai. Nah, gunungnya tuh landai, ya. Nah, ini contoh gunung bentuk perisai. Ini di Hawaii nih, ada Mauna Kea dan Mauna Loa. Ada 2 gunung kembar, Mauna Kea dan Mauna Loa, beda sifat. Yang satu tidak aktif, yang satu aktif nih, selalu mengeluarkan magma. Jadi gunung landai ini ciri-cirinya adalah alhamdulillah ini hujan nih, lagi hujan. Eee, Magmanya tuh encer banget. Jadi kalau dia meletus, ya letusannya nggak terlalu besar dan magmanya pun langsung mengalir ke segala arah, yaitu Gunung Mauna Kea. Lalu ada juga di Hawaii Kilauea, ya Kilauea juga ini termasuk gunung yang bentuknya landai. Yang terakhir adalah bentuk strato atau bentuk kerucut. Nah, bentuk kerucut paling sempurna di dunia adalah Gunung Fujiyama yang ada di Jepang. Nah, ini cita-cita saya suatu saat bisa naik ke Fujiyama, ya indah banget. Nah, ini adalah bentuk gunung yang paling sempurna stratonya, yang kerucut sempurna, karena dia termasuk gunung-gunung purba. Kalau di Indonesia, gunung yang bentuknya strato itu ada Gunung Semeru, seperti itu. Baik, Ananda, tadi saya sebutkan ada istilah kawah, kepundan, dan kaldera. Apa itu bedanya sih? Jadi kawah dan kepundan itu sama ya. Jadi lubang di atas pegunungan yang terjadi untuk keluarnya magma, tapi biasanya diameternya kecil, ya tidak terlalu luas. Sedangkan kaldera berbeda dengan kepundan, walaupun sebenarnya sama, dia juga ada di atas gunung, cuma terbentuknya karena letusan yang maha dahsyat, sehingga dia menjadi sebuah fitur di pegunungan yang akhirnya kalau terisi oleh air hujan bisa membentuk danau. Nah, itu namanya kaldera. Tapi nggak melulu yang namanya kaldera selalu danau ya. Kadang ada kaldera yang memang dalamnya lava langsung, nggak ada, bukan air. Seperti itu. Jadi bedanya dari ukurannya saja antara kawah, kepundan, dan kaldera. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini jenis letusan dari gunung. Ada 2 jenis letusan. Yang pertama letusan efusif dan eksplosif. Dari kekuatannya ada 2 ya. Efusif itu adalah letusan yang sifatnya lemah, ini tidak terlalu keras, artinya saat terjadi letusan, daerah yang terpengaruh hanyalah daerah-daerah sekitaran gunung itu saja, tidak terlalu besar. Sedangkan letusan eksplosif yang seperti ini. Nah, ini saya ambil dari potongan film
2012. Nah, ini gunungnya meletus sangat besar ya. Ini letusan eksplosif, jadi letusan yang maha dahsyat. Sedangkan dari bentuknya, letusan itu dibagi menjadi 3 sebenarnya, lalu ada tambahan satu, yaitu letusan linier, yaitu letusan yang sifatnya berbentuk garis. Jadi magma keluar dari perut bumi itu bentuknya garis. Sedangkan sentral itu letusan yang terpusat dari satu lubang kecil. Sedangkan letusan areal, nah itu letusan dalam wilayah yang sangat luas. Kalau di film 2012 ya, saat ada scene orang ke Yellowstone, nah itu letusan areal. Kalau letusan sentral belakangan ini terjadi beberapa kali nih. Terakhir ada kejadian di mana kemarin tuh? Di Bromo ya. Di Bromo ya ada letusan, itu letusannya sentral dari satu lubang. Tapi kalau areal itu dari letusan yang sangat luas sekali wilayahnya. Nah, terkadang ada campuran, ada erupsi campuran nih tambahan. Ya, ada yang menggaris, ada yang sentral dari tengah. Nah, itu disebut erupsi campuran. Terkadang gunung juga terjadi erupsi campuran seperti ini. Ya, jadi dari bentuknya hanya 3, linear, sentral, dan areal. Namun terkadang ada letusan yang sifatnya bercampur dari satu gunung. Jadi ada dari satu lubang dan ada yang dari garis juga seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke tipe letusan gunung. Nah, ada 8 tipe letusan. Ini cara bacanya begini nih. Ini ada jenis magma. Jenis magma itu ada 3 jenis, yaitu encer, cair kental, dan kental. Lalu sumber magma itu dangkal, sedang, dalam, dan sangat dalam. Artinya magma tersebut di dalam perut bumi itu di kedalaman berapa? Ada yang dangkal, sedang, dalam, dan sangat dalam. Sedangkan semburan gasnya ada yang lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Jadi kalau jenis magmanya berasal dari magma yang encer, lalu sumber magmanya dangkal dan semburan gasnya lemah, maka ini adalah tipe letusan Hawaii. Nah, 3 gunung yang tadi saya sebutkan, Mauna Kea, Mauna Loa, dan Kilauea, itu adalah tipe letusan Hawaii, di mana jenis magmanya encer, sumber magma dangkal, dan semburan gasnya lemah. Sedangkan jika jenis magmanya encer, sumber magmanya sedang, dan semburan gasnya sedang, itu adalah tipe stromboli. Nah, gunung-gunung di Indonesia banyak yang memiliki tipe stromboli, di mana sumber magmanya itu sedang, semburan gasnya juga tidak terlalu kuat. Salah satunya yang masuk ke dalam tipe stromboli adalah gunung-gunung di wilayah Jawa Barat, seperti Gunung Gede, Gunung Papandayan gitu ya, termasuk gunung apa tuh yang di Sumatera Utara, Sinabung, nah ini tipe stromboli. Sedangkan tipe letusan yang magmanya nih agak kental ya, cair kental, lalu sumber magmanya sedang, semburan gasnya sedang, itu termasuk vulkano sedang. Nah, Bromo nih sebenarnya tipe letusan ini ya, vulkano sedang, dibuktikan dari adanya kaldera yang lumayan besar. Sedangkan kalau cair kental, sumber magmanya dalam, semburan gasnya kuat, itu tipe vulkano tinggi. Salah satunya di Indonesia adalah Gunung Semeru, ya tetangga dari Bromo, ya. Nah, kalau dulu Bromo kan bagian dari Gunung Tengger. Nah, Tengger sama Semeru itu sebenarnya 2 gunungnya kembar, ya. Berada berdekatan, cuma Tengger ini termasuk gunung yang super vulkano, ya, yang tadi saya sebutkan seperti Gunung Toba. Dia meletus secara besar-besaran sehingga kawahnya ini, kalderanya ini membentuk 3 gunung lagi, yaitu Gunung Bromo yang menjadi tempat wisata, lalu ada 2 gunung lain di samping-sampingnya. Saya lupa namanya apa ya. Lanjut lagi ke tipe letusan. Kalau jenis magmanya kental, sumber magma dangkal dan semburan gas lemah, itu tipenya Merapi. Nah, Gunung Merapi kita nih, ini terkenal di dunia nih. Tipenya seperti ini. Magmanya kental, dangkal, sumber magmanya dan semburan gasnya lemah. Lalu kalau sumber magmanya sedang, semburan gasnya sedang, lalu jenis magmanya kental, sehingga letusannya sih lumayan dahsyat nih, yaitu Gunung Saint Vincent ya. Tipe letusan Saint Vincent. Nama gunungnya ya Saint Vincent, diambil dari nama gunung. Nah, kalau jenis magmanya kental, sumber magmanya dalam, semburan gasnya kuat, ini termasuk letusan yang dahsyat kedua, itu tipe Pili, ya, tipe Pili. Nah, gunungnya Gunung Plinian, ya. Nama gunungnya Plinian. Contohnya di dunia itu Plinian. Sedangkan, nah ini letusan terdahsyat ya.
letusan terdahsyat. Jenis magmanya encer atau cair kental, sumber magmanya sangat dalam, semburan gasnya sangat kuat. Ini adalah tipe peret. Tipe peret salah satunya adalah Danau Toba yang tadi saya sudah sebutkan, yang Gunung Toba, ini letusan dahsyat. Selain itu kita pernah punya sejarah ada Gunung Krakatau. Nah, kalau sekarang ini bukan Gunung Krakatau ya, yang ada di Selat Sunda itu bukan Gunung Krakatau, itu Gunung Anak Krakatau. Tapi kita pernah punya namanya Gunung Krakatau. Gunung ini pernah meletus tahun 1882, dan letusan gunung ini itu memisahkan Pulau Sumatera dan Jawa karena letusannya sangat dahsyat. Bahkan abu vulkaniknya itu sampai ke wilayah Eropa dan menutupi Australia. Jadi saat letusan Gunung Krakatau tadi, gitu ya, itu letusannya sangat dahsyat sekali. Baik, itu adalah 8 tipe letusan gunung. Selanjutnya Ananda, nah ini gejala-gejala letusan gunung ya. Ada gejala pravulkanik sebelum gunung meletus, biasanya ditandai dari suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, ya jadi gur bunyi seperti itu. Lalu terkadang disertai getaran atau tremor, ya gempa-gempa tremor. Lalu tumbuhan di sekitar gunung layu, binatang di sekitar gunung mengalami migrasi. Jadi dari atas gunung hewan-hewan langsung berlarian ke bawah ya. Nah, ini semua disebabkan karena apa? Karena magma yang ada di dalam perut bumi itu bergerak ke atas. Nah, saat dia bergerak ke atas, kan dia berarti bergesekan dengan tanah di atasnya kan? Sehingga jadilah tabrakan-tabrakan yang menimbulkan getaran atau gempa-gempa tremor. Nah, saat terjadi getaran, suara yang dihasilkan itu menjadi gemuruh. Nah, saat dia terus naik ke atas, suhu otomatis jadi naik dong, suhu di permukaan gunung jadi naik karena makin dekat dengan magma. Sehingga mata air menjadi kering, tumbuh-tumbuhan dan layu. Nah, binatang juga merasa instingnya jadi, oh ini kok agak panas gitu ya, sehingga dia lari ke bawah pegunungan untuk menghindari letusan tadi. Sedangkan gejala pasca vulkanik atau gejala setelah terjadinya letusan atau banyak di buku-buku disebut sebagai gejala post vulkanik, itu yang pertama terdapat sumber-sumber mata air ya, mata air panas, ya belerang gitu ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Ini namanya magdani, kalau istilah di geografi namanya magdani. Jadi sumber air panas yang sangat banyak secara alami terbentuk itu namanya magdani. Nah, di Indonesia tuh ada di Ciater, di Maribaya ya. Kalau pernah ke dua daerah tersebut itu contoh dari magdani, sumber air panas. Lalu ada juga geyser, tadi ada gambarnya ya di awal, yaitu semburan air panas yang terjadi berkala, ya terjadi berkala artinya nggak terjadi terus-terusan. Kalau terus-terusan namanya air mancur, tapi ini terjadi berkala, nah namanya geyser. Jadi air dipanaskan dulu, lalu dia tekanan gasnya menguat, lalu terjadi semburan. Nah nanti hilang tuh, nanti secara periodik akan muncul lagi semburan air yang sama seperti itu, dan airnya panas. Dan yang ketiga adalah eksalasi. Tadi saya sudah jelaskan, eksalasi adalah gejala yang terjadi di gunung setelah gunung meletus. Fumarol, Solvata, dan Movet. Baik, Ananda semua, kita lanjut. Setelah gejala letusan gunung, ini salah judulnya, bukan tipe letusan. Ini adalah lembaga yang mengurusi kegunung apian di Indonesia, namanya PVMBG atau panjangan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ya. Merupakan bagian dari Direktorat Badan Geologi yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kalau awal-awal terbentuk nih namanya Dinas Kegunung Apian ya, namanya Dinas Kegunung Apian. Ini awal-awal Indonesia Merdeka namanya Dinas Kegunung Apian. Dan dulu termasuk ke dalam Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Setelah digabung dengan Badan Geologi, berubah menjadi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Ini lambangnya. Ini sekedar info dan pengetahuan buat kalian semua. Baik Ananda, kita sudah di akhir materi. Ini adalah tugas pada hari ini. Tugasnya cukup banyak, tapi hanya satu. Yaitu silakan Ananda membuat mind map dari materi vulkanisme, bukan vulkanologi, ini salah tulis, yaitu materi dari vulkanisme. Silakan Ananda buat,
lalu kumpulkan. Buat mind map-nya sebagus mungkin, jika punya pensil warna, dibuat warna, jika memiliki desain yang bagus, dibuatlah desain sebagus mungkin. Ya, mind map dari materi vulkanisme. Kenapa saya minta kalian bikin mind map? Karena minggu depan kita akan masuk ke kuis. Dan kuisnya kita lakukan secara online langsung di dalam Google Meet. Oke ya, baik Ananda, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja materi dari saya hari ini. Terima kasih atas perhatian. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.